Pemirsa, diduga sering mengkritisi penanganan bencana Sumatera, influencer aktivis Shirley Anavita mendapatkan ancaman teror. Teror diterima berupa lemparan telur hingga ancaman melalui pesan tertulis. Pagi ini Shirley baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Shirley juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Shirley belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini. Dan di samping juga kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini Konten kreator Shirley Anavita kerap mengkritik penanganan bencana di Sumatera melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dirinya juga pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP, Sadam Al-Jihad, terkait bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Pagi ini Shirley baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana. Konten kreator dan influencer Shirley Anavita menjadi perbincangan publik usai mendapat teror dari orang tidak dikenal di kediamannya di wilayah Jakarta. Sebelum teror terjadi, Shirley kerap menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sejumlah kritik disampaikan Shirley melalui unggahan di media sosial, salah satunya Instagram pribadinya yang memiliki 2,2 juta pengikut. Ia juga merupakan sosok yang vokal menyuarakan agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Terkait agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri, dirinya pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad dalam program Rakyat Bersuara beberapa waktu lalu. Harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya, kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya, di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Shirley, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional, Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Okay. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Tidak hanya mengkritik dan vokal menyuarakan penanganan bencana, Shirley juga turun langsung ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan kepada korban.
Pemirsa, tidak hanya Shirley, manajer kampanye iklim energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik juga diteror. Iqbal dikirimi bangkai ayam di teras rumahnya. Greenpeace Indonesia menduga kiriman ini sebagai teror terhadap kerja-kerjanya. Terlebih, Iqbal Damanik belakangan kerap menayangkan unggahan tentang banjir Sumatera dan respons pemerintah dalam menangani bencana yang menelan korban lebih dari 1.000 jiwa. Greenpeace mengecam maraknya upaya teror terhadap masyarakat sipil. Menurut Greenpeace, kritik seharusnya menjadi masukan untuk perbaikan, bukan dianggap ancaman. Selebgram Ramon Doni Adam atau yang lebih dikenal sebagai DJ Doni melapor ke Polda Metro Jaya terkait teror yang dialaminya. Teror tersebut berupa pelemparan molotov serta pengiriman bangkai ayam disertai pesan ancaman. Keputusan DJ Joni melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polda Metro Jaya Rabu siang lantaran tindakan peneror yang melempar bom molotov membahayakan keselamatannya, keluarga, dan juga warga sekitar. DJ Doni melaporkan dugaan pelanggaran sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk pasal terkait pembakaran dan ancaman. Sementara itu, aksi teror terhadap aktivis Ramon Doni Adam atau DJ Doni terekam kamera pengawas. Dalam rekaman terlihat dua pria berboncengan menggunakan sepeda motor dan menaruh jaket yang diduga berisi bangkai ayam di depan rumah DJ Doni. Selain teror bangkai ayam, DJ Doni juga menerima ancaman lewat pesan tertulis. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan Teror diduga dilakukan karena DJ Doni kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera oleh pemerintah dan mengkritik pengelolaan lingkungan yang diduga menjadi penyebab bencana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selama apa yang kita sampaikan itu benar, ini baru setahun berpuasa, gaya udah kayak iblis, mau ancam bunuh orang. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan influencer Ramon Doni Adam atau DJ Doni, aktivis Firdian Aurelio, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011-2013 Soleman P. Ponto, dan pengamat intelijen Wawan Purwanto. Selamat sore Bapak-Bapak. Nah, sebelum kita selamat sore. Selamat sore. Sebelum kita masuk ke perbincangan hari ini, kita saksikan terlebih dahulu cuplikan CCTV berikut ini. Baik, kita ke Mas Doni terlebih dahulu. Mas Doni, betul itu CCTV di rumah Anda, dan kira-kira menurut Anda siapa yang mengirimkan teror ini? Ya, itu CCTV-nya betul di rumah saya. Untuk yang mengirim yang melempar bom molotov saya belum tahu. Sampai sekarang belum tahu siapa orangnya. Sebelumnya kan juga ada yang mengirimkan bangkai ayam gitu. Ini boleh dijelaskan sedikit kronologinya seperti apa? Oke, yang bangkai ayam itu saya terima itu hari Senin tanggal 29. Kebetulan rumah lagi kosong, jam 8:44, pukul 20:44. Datang dari ada rekaman CCTV tetangga. Tadinya rumah saya nggak ada CCTV. Jadi saya ngambil CCTV tetangga. Terus ada dua orang naik motor Honda Vario warna merah, yang satu turun, motornya satu lagi pergi agak jauh. Habis itu dia ngelempar paket ke rumah saya. Nah, saya baru tahu ada paket itu ketika istri saya pulang ke rumah. Jam 9 istri saya pulang ke rumah, dilihat ada paket tanpa ada nama pengirim. Terus disuruh saya pulang cepetan, saya pulang ke rumah. Begitu saya buka, isinya bangkai ayam dengan tulisan ancaman pembunuhan. Itu Mbak. Lalu 2 hari kemudian, tadi pagi subuh pukul 3:12 subuh, dini hari itu ada 2 orang. Dia nggak ada kendaraan, mungkin motornya ditaruh agak jauh kali ya. Terus dia berjalan,
Baik, Lalu melemparkan bom molotov ke rumah saya. baik. Dan bom molotov tersebut menghantam tembok dinding parkiran mobil saya, pecah kena mobil. Untungnya api bom molotov itu tidak mati waktu dilempar, Mbak. Baik, baik. Kita ke Mas Firdian. Mas Firdian juga kami mendapatkan informasi sempat mendapatkan teror juga. Bentuk teror seperti apa yang ditujukan ke Anda? Ya, ini pertama kalinya saya bicara kepada publik bahwa saya membenarkan ada teror kepada saya secara luring. Di mana hari Senin minggu lalu, dini hari, di Jakarta Barat, mobil saya kacanya dipecahkan, kaca depan dengan batu yang cukup besar oleh 3 motor. 3 motor ini totalnya 1 motor 1 orang, ada 1 motor 2 orang, dan 1 mobil sebagai koordinator. Kemudian juga saya mendapatkan teror lain seperti tempat tinggal saya, itu didatangi oleh 2 orang yang mengaku sebagai kepolisian, namun telah di cross check itu ternyata bukan kepolisian, jadi itu kita nggak tahu siapa. Dan teror luring berupa percobaan masuk kepada WhatsApp keluarga saya, bahkan adik saya sendiri berhasil diretas WhatsApp-nya, kemudian dikirimkan oleh tersebut video-video porno ke grup adik saya. Dan kenapa saya baru bicara sekarang, Mbak? Karena saya sekarang posisi di Sumatera. Saya pengen sebetul-betulnya melaksanakan misi kemanusiaan tanpa mendistract masalah pribadi saya. Tetapi ketika terornya bertambah kepada sesama sahabat saya, Bang Doni, Kak Shirley, dan banyak orang yang saya nggak bisa sebutkan, mereka nggak mau disebutkan karena mereka takut. Saya rasa tindakan teror ini adalah pengecut. Kenapa pengecut? Karena berarti orang dan kelompok yang meneror tidak menginginkan Aceh dan Sumatera segera pulih. Mereka berarti tidak menginginkan melihat elemen publik, baik itu pemerintah, elemen swasta, elemen LSM, elemen masyarakat kompak untuk bicara Aceh pulih. Mereka nggak pengen lihat kita kompak. Itu baru pemecah belah. Mereka-mereka yang turun ke lapangan, baik Bang Doni kemarin turun, saya juga turun 2 minggu lalu, dan sekarang saya lagi di Sumatera lagi, mengungkap kebenaran bahwa jalan rusak, lampu belum nyala. Baik. Itu bukan pemecah belah. Pemecah belah itu membuat teror ini, yang nggak pengen negara ini, bangsa ini bersatu untuk pemulihan bencana ekologis ini, begitu Mbak. Baik, baik. Saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, melihat maraknya teror terhadap aktivis, tentunya yang vokal terhadap pemulihan bencana di Sumatera ini seperti apa? Ya tentu dalam hal ini negara tidak boleh kalah. Seperti disampaikan Pak Firdian tadi, ini mereka membantu negara. Lalu negara di mana sekarang? Tentu perbuatan ini adalah orang-orang yang merasa dirugikan akibat dari pemberitaan ini. Dan jangan mungkin mereka menganggap bahwa orang-orang sekarang itu tidak bisa memprediksi. Sekarang orang kita sudah pinter, sudahlah, tidak usah sembunyi. Kalau memang punya alasan, munculkanlah wajah kalian-kalian itu kan. Tapi jangan bersembunyi di belakang. Semua sudah tahu. Nah, di sini sekarang, di mana negara? Di sinilah kita berharap Kepolisian Republik Indonesia, di mana tugasnya adalah menegakkan, di situ sudah jelas tugasnya, menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, menegakkan hukum. Di mana sekarang? Sudah benar harus bawa ke polisi. Dan kepolisian saya kira tidak sulit untuk mencari hal ini. Tinggal sekarang adakah kemauan untuk memperbaiki keadaan ini atau tidak? Kalau memang kita ingin bersama, ya mari. Pemberitaan ini wajar harus disampaikan supaya semua tahu. Baik. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Kan begitu. Baik, Pak Soleman, kira-kira siapa pelaku teror ini dengan banyaknya aktivis yang terkena teror? Dalam ilmu intelijen selalu yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitaan ini. Itu aja. Kalau orang-orang yang tidak dirugikan, tentunya dia tidak akan melakukan hal ini. Tetapi karena dia dirugikan, maka dibuatlah hal-hal yang begini. Pengecut, harusnya dia datang. Ayo kita bicara. Tapi bukan begini melaksanakannya. Kalau melaksanakan begini, ini
Itu namanya pengecut. Nah, kalau pengecut biasanya itu pelanggar hukum. Karena dia salah, maka satu-satunya jalan adalah menjadi pengecut seperti sekarang. Baik. Nah, sayangnya kok masih ada orang yang mau dibayar oleh para pengecut ini, yang saya kok heran. Saya himbau bagi orang-orang yang membawa ini, sudahlah, jangan dibantu orang-orang seperti itu. Baik. Satu saat nanti kamu juga akan kena begitu itu. Baik, terima kasih Pak Soleman. Kita selanjutnya akan ke Pak Wawan. Pak Wawan, Anda melihat pola teror terhadap aktivis ini seperti apa? Ya, memang situasi sedang terjadi pro dan kontra, di mana kita harus sadari bahwa ada orang-orang yang kebetulan tidak sependapat, namun caranya dengan aksi-aksi yang seperti diuraikan tadi. Bagi para aktivis memang juga harus tough lah, artinya tough itu mentalitinya harus kuat, andai kata harus berhadapan-hadapan dengan pihak-pihak lain yang kebetulan berbeda pandangan atau berbeda kepentingan. Karenanya ini menjadi satu konsepsi bersama bagaimana mengatasi masalah secara cepat tanpa harus menggunakan cara-cara atau aksi-aksi yang bertabrakan dengan hukum. Dan kita sadari memang inilah yang terjadi di lapangan, sering ada suatu gesekan karena beda pola atau beda cara pandang. Dan kita harus siap, artinya para aktivis maupun juga mereka-mereka yang mengunggah di konten-konten di media sosial, tentu karena yang nonton orang banyak, tentu ada yang pro dan juga ada yang kontra. Baik. Dan kita memang media seperti ini bukan ranah privat, tapi ranah publik, sehingga harus siap terhadap reaksi pihak-pihak yang kebetulan berbeda cara penerapannya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Wawan. Kita selanjutnya akan ke Mas Doni. Mas Doni, kalau kita lihat dari video yang diterima, ini CCTV-nya, dari terlihatnya bangkai ayam ini dilemparkan ke dalam rumah Anda, betul? Ini lokasinya di mana tepatnya? Betul, di Pondok Bambu, Mbak, rumah saya. Baik, ini dilemparkannya ke dalam garasi kah atau seperti apa? Boleh diceritakan sedikit? Dilempar ke dalam garasi, habis itu langsung pergi dia. Sama juga kayak yang bom molotov juga gitu, dilempar langsung pergi. Kayaknya kalau saya lihat masih sangat amatir ini pelakunya ini. Baik, nah berdasarkan video dari CCTV itu, apakah Anda mengenal dari gerak-geriknya kah atau dari postur tubuh si pelaku ini? Oh nggak kenal sama sekali. Tidak tahu sama sekali? Tidak. Baik, ini kita saksikan gambarnya, adanya pelemparan. Menurut Anda, ini dari mana mereka bisa tahu rumah Anda di mana dan sampai melemparkan atau meneror Anda begitu? Nah, ini agak aneh juga, Mbak ya. Kalau misalnya dilihat alamat rumah saya dari KTP, alamat saya beda dengan KTP sebenarnya. Berarti memang udah agak canggih ini yang bisa tahu sampai rumah saya ini, bisa canggih menurut saya. Nggak sembarangan ini, Mbak. Bukan orang sembarangan, karena biasa kan orang kalau mau mencari alamat seseorang tuh menggunakan KTP, data Dukcapil dan lain-lain gitu kan. Kalau ini enggak, saya juga nggak tahu bisa tahu alamat rumah saya dari mana juga. Bingung juga, Mbak. Ini agak canggih menurut saya nih. Baik, berarti KTP Anda dengan alamat rumah yang Anda tinggal ini berbeda, sehingga Anda mengira-ngira ini berarti si pelaku cukup canggih untuk bisa mengetahui alamat rumah Anda ya? Iya, harusnya begitu. Pasti dia pasti sebelumnya mengambil data pribadi saya, mungkin dari Tokopedia atau dari Shopee, mungkin saya pernah belanja di situ, tahu alamatnya. Baik. Pak Soleman, Anda melihat ini seperti apa? Si pelaku ini mengetahui alamat dari Doni, yang mana ini sebetulnya berbeda dari alamat yang tertera di KTP. Tahu dari mana, Pak Soleman? Ya, zaman sekarang orang terkenal kayak Pak Doni itu tidak sulit dicari. Itu bukan hal yang luar biasa itu. Orang-orang terkenal pasti lah, itu sudah pasti diketahui dengan baik itu.
Dan itu bukan hal yang luar biasa. Zaman sekarang tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mau dia berbuat baik, berbuat tidak baik, dua-duanya sama. Itu. Baik. Mas Doni, sebelumnya pernah mendapat terorkah? Mengingat Mas Doni kan juga cukup vokal untuk mengkritisi sejumlah kebijakan. Kalau teror di DM ya, ada di direct message itu biasa. Itu biasa, saya nggak pernah tanggepin juga. Banyak itu. Terus kalau kayak sebelumnya juga kayak cuma lempar atau ngirim bangkai ayam dengan kepala terpotong, sebenarnya juga saya nggak ada masalah juga sebenarnya. Cuma begitu mereka sudah mulai melempar bom molotov, ini menurut saya sangat bahaya. Selain kepada saya, juga kepada tetangga. Ini rumah saya rumah padat penduduk, Mbak. Jangan sampai bom molotov ini meledak, ya kan? Api menjalar kemana-mana. Yang dirugikan bukan hanya saya, tapi masyarakat banyak. Itulah yang saya takutkan. Makanya hari ini saya bikin laporan ke Polda terkait yang bom molotov ini, Mbak. Baik. Kalau misalnya kayak cuma intimidasi, dilempar, dikirim ayam mati, bangkai ayam, Firdian mobilnya dipecahin kaca, mungkin kita masih kuat lah ya, masih nggak ada masalah. Ini intimidasi gini kita nggak ada masalah. Tapi begitu yang namanya ini membahayakan orang banyak, ini kayaknya saya rasa harus lapor ke polisi. Itu sih, Mbak. Baik, Mas Firdian sebelumnya pernah menerima terorkah sebelum teror yang terkini ini? Ya sama kayak Bang Doni lah, sering. Apalagi saya dulu kan ketua BEM di Unpad, Mbak. Jadi hal-hal intimidasi, direct message, segala macam, konsekuensi logis di Indonesia ini berdemokrasi. Baik, bentuk-bentuk teror itu yang diterima seperti apa? Ya pesan di Instagram dan segala macam. Tapi saya mau ngomong gini, Mbak. Gini, saya mau menuntut pemerintah karena justru kita percaya pemerintah berpihak pada hukum dan toh kita sevisi soal pemulihan di Sumatera. Jadi saya pengen banget warga sipil yang bersuara seperti saya, Bang Doni, Shirley dan Ferry Irwandi dan banyak orang lainnya jangan disibukkan untuk mencari siapa pelakunya. Biarkan kami terus mengungkap kebenaran apa yang masyarakat Sumatera butuhkan, bantuan yang dibutuhkan, maupun kebijakan-kebijakan lainnya ya, sebagai kami warga sipil. Harus sekali kami menuntut perlindungan hukum dari negara untuk warga sipil yang bersuara. Toh, pada akhirnya, warga sipil yang bersuara adalah demi kebaikan bangsa ini, perbaikan bangsa ini. Siapa sih yang pengen Indonesia bubar? Nggak ada, Mbak, kecuali sekelompok orang pengecut ini melakukan teror. Jadi, saya pengen banget sebenarnya narasi di publik nanti adalah bukan kami yang bertugas mencari siapa pelakunya. Justru instrumen negara yang punya seluruh alat. Kami ini hanya punya handphone, lighting, sama mikrofon buat bicara. Tapi yang punya seluruh instrumen canggih bukan di kami. Sebenarnya di situ, Mbak, saya pengen tekankan. Baik, Pak Wawan, tanggapan Anda seperti apa melihat hal ini? Pak Wawan, boleh di-unmute terlebih dahulu? Iya, kita lihat bahwa memang negeri kita kan sedang hangat ya terhadap persoalan ini, dan tanggapan berbagai pihak juga demikian kencangnya, demikian juga tanggapan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, serta juga suara-suara masyarakat, bahkan suara internasional masuk begitu. Nah, karena ini sedang menjadi perhatian publik, bukan hanya di dalam tapi juga di luar negeri, maka tentu ada beberapa pihak yang juga mengawasi atau mengamati secara mendalam, termasuk juga ada yang sedikit banyak mesti tersenggol terhadap aktivitas-aktivitas saudara-saudara kita ini, dan tentu saja karena tadi ada beda kepentingan atau tabrakan kepentingan, maka itu yang harus dipersiapkan secara mental, bahwa andai kata terjadi seperti ini ya biasa saja, tanggapi biasa saja, proporsional, siapkan mental, siapkan pengamanan diri, dan tadi menempuh jalur hukum, tidak masalah. Jalur hukum kan memang menjadi hak dari para aktivis dan menjadi kewajiban juga dari negara untuk melindungi setiap aktivitas warga negara. Yang penting adalah bagaimana memberikan solusi. Saya juga menghargai dari sikap para aktivis ini untuk memberikan kepedulian yang demikian rupa ya, sehingga banyak sekali bantuan yang masuk. Akan tetapi kalau misalnya ada satu tabrakan kepentingan atau suara atau pendapat yang
mungkin membuat panas situasi. Ya memang ya inilah yang terjadi di alam demokrasi kan, memang tidak bisa memaksa orang untuk membatasi menyampaikan suara. Yang jelas kita ingin supaya masalah ini cepat selesai, dan juga saudara-saudara kita yang di wilayah bencana segera terbantu, karena pemerintah juga ingin memberikan yang terbaik meskipun dengan segala macam kendala alam maupun juga keterbatasan. Tapi mari kita bersama-sama, kita tidak bisa sendiri. Dan saya juga angkat topi terhadap aktivitas dari adik-adik yang sekarang ini bergerak di media, dan semuanya ditujukan untuk perbaikan ke depan supaya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan. Ke Mas Doni, bagaimana harapan Anda terkait dengan penanganan teror ini? Gini Mbak ya, ini kan sebenarnya pemerintah ini sekarang nilainya di publik ini sangat buruk Mbak ya. Jangan sampai dengan adanya teror seperti ini kepada teman-teman pegiat media sosial, citra pemerintah menjadi lebih buruk lagi. Jadi saya berharap apa yang terjadi dengan saya yang melempar bom molotov ini kalau bisa segera ditangkap. Jadi publik itu tidak bertanya-tanya siapa pelaku sebenarnya Mbak. Ini menjadi catatan penting Mbak, agar pemerintah namanya bisa bagus kembali. Itu sih dari saya Mbak. Baik, terima kasih Mas Doni. Selanjutnya ke Mas Firdian, bagaimana harapan Anda? Jangan sampai keberanian di negeri ini tuh, jangan sampai ketika kita mengungkap kebenaran di negeri ini dianggap keberanian, Mbak. Padahal mengungkap kebenaran itu adalah kewajiban. Jadi jangan sampai akhirnya tindakan pengecut teror dari orang yang tidak dikenal ini membuat warga sipil, satu, menjadi tidak berani untuk bicara kebenaran. Kedua, membuat negara juga tertuduh. Oleh karenanya, negara harus membuktikan siapa pelakunya dan memberikan perlindungan hukum untuk seluruh warga sipil yang hari ini punya kepedulian begitu besar pada teman-teman kita untuk pemulihan Sumatera, Kalimantan Selatan baru-baru ini, dan lain sebagainya. Kalau satu bangsa, ini yang disebut bangsa yang besar. Nggak bisa bangsa yang besar itu cuma jadi satu tagline, tapi dia jadi perbuatan yang memang saling melindungi, suportif sama lain, gitu sih Mbak. Baik, terima kasih Mas Firdian. Terakhir, kita ke Pak Soleman Ponto, harapan Anda seperti apa? Ya, harapan saya negara harus hadir dalam hal ini. Seperti harapan Pak Firdian, jangan sampai orang-orang yang punya kepedulian terhadap situasi yang sedang berlangsung ini justru diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti tadi. Nah, disinilah kehadiran negara itu menjadi wajib, karena keberadaan negara adalah melindungi warga negaranya agar supaya negeri ini tetap ada. Kalau tidak ada lagi negara, ya mau kemana negeri ini? Betul seperti Pak Doni tadi. Sekarang justru negara harus memperlihatkan bahwa negara masih ada. Jangan sampai negara juga sudah hanyut oleh banjir. Baik, terima kasih Pak Soleman. Sebelumnya ada Pak Wawan, Mas Doni, dan juga Mas Firdian sudah bergabung di iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa merespons santai Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan darurat pasca bencana di Sumatera yang disebut-sebut dilakukan dengan cara berutang. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore.